Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini ya. Baik, sekarang tarikan kartu tarotnya untuk melihat dunia asmara, situasi asmara dari tertanggal 10 hingga 20 Maret 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries ya. Namun sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan dulu nih bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energi yang terbolak-balik, niatnya baca energi Aries, kebacanya energi dari pasangan Aries dalam kehidupan nyata, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik, langsung saja Aries. Situasi yang akan dihadapi bersama dengan pasangan adalah Aries. Baik. Baik ya. Kemudian di sini di sini, yes. Kemudian di sini. Oke, baik ya. Aries, jadi mari lihat seperti ini ya. Kayaknya kamu merasa sedang lagi tinggi-tingginya percaya dirimu gitu ya. Mungkin bahkan kamu kayak ngerasa ke arah narsis sedikit seperti itu ya. Tapi yang jelasnya di sini kamu dalam kondisi yang nyaman banget ya, sebagai dirinya kamu sendiri. Untuk beberapa mungkin di sini ada tercetus di kepalanya kamu, ingin menggoda seseorang gitu ya, atau kamu membiarkan seseorang hadir dalam hidupnya kamu dan menggoda dirimu gitu ya. Sehingga keluarlah sisi playboynya kamu, keluarlah sisi playgirlnya kamu gitu ya. Karena kamu di sini kayak ngerasa tertantang untuk pembuktian diri gitu. Kamu kayak ngerasa juga ada seseorang yang nampaknya bisa bikin kamu itu merasa adanya ketertarikan sensasi secara seksual juga barangkali ya kepada seseorang yang di situ bukanlah pasangannya kamu gitu. Ya. Nah, di sana. Mungkin juga kamu kayak yang seseorang ngejalani sebuah relationship itu tuh dengan cara yang sedikit unik, yang sedikit berbeda di situ. Kamu tidak anti dengan poligami gitu ya, atau kamu tidak memakai prinsip bahwa dalam sebuah ikatan mungkin rumah tangga ataupun pacaran, kamu tidak memakai prinsip bahwa ini adalah hubungan terakhir gitu ya. Mungkin kamu tidak menjangkar dirimu di dalam satu urusan asmara. Tidak mau kamu terlibat dengan satu orang saja untuk di urusan asmara gitu ya. Kamu mungkin tipe bebas. Kamu tipe bebas di sana gitu ya. Kamu punya pandangan hidup mungkin ya. Selagi aku mampu, selagi aku bisa, why not gitu ya. Kalau aku mampu untuk bersama dengan banyak orang sekaligus, kenapa tidak? Nah, seperti itu ya. Atau mungkin kamu yang pakai prinsip nggak masalah deket sama suami orang, sama istri orang, pacarnya orang, nggak masalah. Selama seneng sama seneng, suka sama suka, ayo. Barangkali kamu punya prinsip yang seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Apalagi memang untuk di bulan Maret ini nampaknya kamu mungkin dari sisi keuangan oke. Gitu ya. Dari sisi apapun itu nampaknya oke aja gitu ya. Nah, jadi kemana lagi nih? Harta, tahta, wanita, atau pria gitu ya. Nah, ini energi Aries yang Mari tarik gitu. Tentu saja ya, ini tidak akan resonate untuk semua Aries, dan seperti Mari katakan di opening, ada kemungkinan di sini tuh energinya terbolak-balik di situ. Gitu. Ya, ketika kamu ngejalanin
asmara yang bebas ini, mungkin kamu juga mikirnya gini, nggak masalah gitu ya, karena dengan keluargaku, dengan hubungan utama, aku tetap kok gitu ya, aku tetap kok dengan hubungan utamaku, tetap aku ini sadar, aku ini suami, aku ini istri gitu ya, aku ini pacar seseorang, aku sadar. Cuman apa sih salahnya? Itu yang lain-lain itu hanya tempat pelampiasan sisi biologisku, barangkali seperti itu ya modelannya. Dan mungkin juga kamu agak bosan dengan rutinitas hubungan kamu dengan si pasangan sahnya kamu, terasa menjemukan, membosankan gitu ya, terasa yang kayak ya flat saja di situ, di sana. Atau mungkin juga kayak yang dengan dengan pasangannya kamu kayak ngerasa nggak ada cinta di sini, terutama dari si pasangan gitu ya. Nampaknya dia nggak ada mungkin ya, belum dapat aja gitu ya, belum kayak kamu klop aja tuh sama si pasangan. Ada beberapa hal gitu ya dari yang kamu butuhkan, yang nggak dapat dari pasangannya kamu gitu ya. Jadi ini kamu bisa kayak ngejalani pernikahan dan juga menjalani asmara-asmara lain. Nah, itu ya untuk beberapa. Namun ada beberapa di sini yang nampaknya sedang dalam situasi-situasi yang kamunya di mana, pasangannya kamu tuh di mana. Gitu. Ada keterpisahan kalian berdua. Kalaupun kalian masih ada dalam satu atap yang sama, tapi interaksi sebagai kekasih, nah ini yang nampaknya mungkin agak kurang di situ. Agak kurang di situ, gitu ya. Barangkali pasangannya kamu ini kurang romantis di matanya kamu, atau ini ada beberapa yang kalau mari lihat, mungkin dia pernah dapat penolakan dari kamu ya. Dia kayak yang sudah coba melakukan ini, coba melakukan itu gitu ya. Coba untuk bikin kamu merasa bergairah dengan dia. Dia tunjukkan rasa cintanya, rasa sayangnya sama kamu. Tapi dia kayak yang melihat, kamu menyikapi itu tidak dengan hangat, kamu tidak menyambut dia dengan hangat, mungkin kamu tidak memberikan reward seperti yang dia bayangkan, seperti yang dia harapkan gitu. Kemudian dari situ dia udahlah gitu ya, aku capek lah gitu, aku capek, aku nggak mau lagi untuk care, aku nggak mau lagi peduli sama kamu gitu ya. Nah, jadi mungkin selama ini dia yang apa ya yang harus aku lakukan sebagai pasangan? Ada pertanyaan yang seperti itu selama ini, dan setelah ada pertanyaan, ada jawaban, ada tindakan. Nah, makin kesini dia yang kayak, udah aku tarik diri aja dari kamu Aries, aku tarik diri dari kamu. Aku nggak bisa yang kayak terus-menerus tersakiti secara emosional oleh kamu. Gitu. Aku nggak dapat respect dari kamu, aku nggak dapat penghargaan dari apa yang coba aku lakukan untuk kamu, untuk hubungan kita. Ada patah semangat di sini, dan kemudian ya itu tadi ya, patah semangatnya itu tuh akhirnya membuat pisah di situ, jiwa di sini yang pisah, jiwa, gitu ya. Bisa aja ya tetap kalau Marilah ini masih di bawah atap yang sama ini, gitu ya. Cuman tidak terlalu mau ambil peduli, tidak mau terlalu ambil pusing sama kamu gitu. Nah, tapi jika tadi sebelum kamu ngeklik video ini, kamu terniat, aku pengen tahu nih soal selingkuhanku, misalnya kayak gitu ya. Ini bisa juga masuk ini untuk selingkuhan. Jadi gini, kalau kamu merasa tergoda oleh selingkuhannya kamu, bagaimana dia ke kamu? Ya kalau mari lihat, mungkin dia yang kayak ngejalanin aja dengan kamu ya. Barangkali kamu kalau soal keuangan kamu nggak kurang-kurang nih gitu ya. Kalau soal
kehadiran gitu ya, kehadiran secara kemewahan barangkali gitu ya, bisalah dapatlah dari kamu. Namun akhirnya dia yang kayak orientasinya dalam hubungan ini, ya sudah, aku hanya sebatas dapat uang dari kamu, dapat kemudahan-kemudahan dari kamu, cukup sebatas itu. Karena kalau aku berharap lebih, aku nampaknya akan bisa kecewa nih gitu. Jadi dia ini, si pasangan selingkuhannya kamu nih, jadi kayak yang ngajak diri dia sendiri untuk berdamai ya dengan situasi, kondisi, dengan caranya kamu memperlakukan relationship ini. Jadi dia coba berdamai saja di sana. Akhirnya dia yang nggak kayak yang aku harus neko-neko. Dia bilang aku nggak mau neko-neko di sini. Aku nggak mau neko-neko. Pokoknya apa yang bisa aku dapat dari kamu ya sudah, itu cukup, gitu. Ya, itu cukup. Sebenarnya sih kalau untuk sekarang masih ada pergolakan batin gitu ya. Padahal pengen lebih nih, bukan hanya sekedar dapat duit, tapi juga dapat cinta kasih dari kamu, dapat kasih sayang, dapat kenyamanan secara emosional dengan kamu. Entah itu kamu tujukan pembacaan ini kepada selingkuhannya kamu ataupun kepada pasangan sahnya kamu, tapi mereka ini kalau melihat ada dalam posisi yang sama gitu ya. Jadi cek tadi kamu niatnya tuh membaca siapa di sini. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Pokoknya kamu pulang ke rumah ya sudah cukup. Gitu aja cukup. Walaupun kadang-kadang masih ya ngedumel juga ya. Kok ya aku perempuan secantik ini, atau aku kok pria segagah ini, kok aku sebaik ini. Kenapa kamu hanya memperlakukan aku tanda kutip sekedar ya? Nah, kayak gitu. Kok kamu tidak menikmati benar kehadiranku dalam hidupnya kamu? Kenapa kamu kayak yang masih tergoda, masih ingin dengan si anu, dengan si itu gitu ya? Kenapa sih kamu tuh nggak dengan aku saja? Seperti itu. Jadi kayak ini seseorang merasa kamu jahati dia, Aries. Dan dia yang kayak gini, mungkin membalas dendam gitu. Oke, kamu sakiti aku 10, aku sakiti kamu 100. Mungkin dia nggak kayak gitu, tapi kamu perlakukan aku hanya 10 aja, baik, aku akan kasih kamu 10 gitu ya, atau aku akan kurangin lah gitu ya. Dia dapat dari kamu 10, dia akan balikin ke kamu 7, 8, kira-kira seperti itu. Jadi nggak yang kayak dia mau, orang ini tuh kayak yang nggak mau total ya dengan kamu. Walaupun tetap koneksi ini kalau untuk sementara ini masih tetap akan dijalanin gitu ya, sebisa mungkin dijalani, walaupun ya agak kewalahan ya ketika menjalani ini. Nah gitu ya. Untuk beberapa barangkali ini lebih kayak nunjukin sudah ada pisah, mungkin sudah ada cerai juga beberapa di sini. Dalam menghadapi perpisahan dan perceraian ini, mari lihat si pasangannya kamu tuh cukup berduka gitu ya. Aduh, kenapa ya begini hubungannya gitu. Tapi ya dia yang kayak ya mungkin ini yang terbaik. Dia coba berpositif thinking saja terus menerus. Dan ada beberapa di sini kayak coba untuk healing kayak gitu ya. Walaupun ini kalau Mari bilang ceritanya sih cerita yang masih proses ya. Dia belum sampai ke titik bahwa oke, aku sudah menerima perpisahan ini 100%. Belum sampai di titik itu. Tapi setidaknya dia yang kayak aku harus sembuh, aku harus sehat, aku harus healing dari keterlukaan ini, aku harus bisa menerima kondisi dan keadaan. Jadi posisinya entah bagaimanapun ini ya, dibawakan kemanapun dia arahnya pembacaan ini, tapi yang jelasnya ada pasangan Aries di sini yang kalau Mari lihat belajar untuk legowo, belajar untuk menerima, belajar untuk mencintai diri dia sendiri, walaupun itu tidak mudah. Ini perjuangannya lumayan keras dalam proses untuk tidak peduli, tidak lagi mau tahu, hanya menerima apa adanya, gitu ya. Di situ ada perjuangan ke arah di situ. Jadi kayak seseorang ini sedang mencoba untuk belajar mandiri ya, pasangannya kamu Aries. Aku mandiri di sini, gitu. Ya, aku nggak bisa
Aku nggak bisa berketergantungan lahir dan batin sama kamu Aries. Maybe secara dunia lahiriah ya itu bisa dapat, tapi dari secara dunia batin mungkin di situ itu si pasangannya kamu ini Aries kayak ngerasa enggak, aku nggak dapat di situ. Aku nggak pernah merasa nyaman secara batin. Aku selalu kayak ngerasa aku ini tidak dicintai, keberadaanku tidak dihargai. Nah, modelnya seperti itu. Ya, kalau ini selingkuhan pun sama pedihnya. Mari lihat, hanya saja ya mungkin dia tergoda dengan dirinya kamu gitu ya. Mungkin secara fisik juga kamu good looking kayak gitu ya. Secara seksual juga kamu kok ya hebat kayak gitu ya. Nah, jadi hanya kayak ya ndak ada jalan lain. Si pasangannya kamu ini Aries yang kayak oke lah, udahlah aku ikuti aja lah, udah kayak gimana ya udah gitu. Jadi kayak mau bilang udah aja gitu. Nah di sana ya, walaupun dia tahu kalau dia bilang ya udahlah aku terima kamu apa adanya, aku terima keadaan kita apa adanya. Walaupun dia ngomong kayak gitu, tapi dia selalu di sini merasa kesepian ya. Dia merasa sunyi gitu ya. Dia merasa separuh jiwanya dia itu tuh hilang gitu ya. Dunia ini tidak seindah seperti yang biasanya dia saksikan. Nah kayak gitu ya di sana. Sementara ya kamunya sendiri ya enak-enak aja gitu. Kamu sendiri di sini tuh kalau mari lihat ya hidupnya kamu mungkin sudah sesuai dengan lumayan mendekati keidealan kayak gitu ya. Ada kenyamanan yang kamu dapat di sana ya, entah dalam upaya kamu sendiri atau bagaimana lah itu gitu ya. Tapi ya oke aja ya. Hidupnya kamu tuh oke aja. Punya pasangan selingkuhan oke, punya pasangan sah juga kamu. Ya kalau berantakan hubungannya ya enggak masalah menurutmu gitu ya. Kalau masih bagus-bagus saja di matamu ya kamu jalani. Ya modelnya kayak gitu. Ya. Jadi di sini tuh kalau melihat enggak ada cinta. Gitu ya. Tidak tampak di situ tuh kasih sayang. Yang ada mungkin hanya urusan barter gitu ya. Kalaupun masih ada koneksi di sini, urusannya tuh barter. Nah kayak gitu. Kalau untuk yang deep dalam relationship ini, mungkin kamu menseriusin ya dengan selingkuhan, kamu seriusin dengan pasangan sah dulu hubungannya, kamu selingkuhin, kamu seriusin kayak gitu ya. Hanya kamu yang sudah merasa mungkin bahwa hubungan ini tuh sudah kamu dudukkan di tempat yang tepat. Tapi tidak demikian dengan siapapun ini orang yang kamu tujukan. Nah, seperti itu. Ya, ada orang yang capek ya dengan situasi ini, ada orang yang kelelahan dengan cara menghadapi dalam situasi menghadapi kamu. Inginnya itu kabur, inginnya itu pergi, inginnya itu lari, tapi ya pikiran nampaknya masih nempel ya ke kamu Aries. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari dirimu sendiri Aries, ada Sagittarius di sana juga. Kemudian hadir di situ energi dari Virgo, ada energi dari Taurus, ada energi dari Aquarius di situ. Ada energi dari Libra juga ya. Oke, itu aja dulu. Moga-moga yang Mari sampaikan di sini mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.